Shalom teman-teman. Shalom. Saya tahu kalau teman-teman di sini datang bukan untuk menampilkan diri kita ini siapa enggak ya, tetapi kita datang di sini tujuan kita utama itu adalah ada kerinduan untuk kita lebih dekat sama Tuhan, mengerti maksud rencana Tuhan atas hidup kita. Apa sih kita ini sebagai wanita ini kok banyak masalah silih berganti? Wanita harus kuat. Oleh karena itu kita pagi ini datang ke rumah Tuhan. Tapi bukan atas kehendak kita, saya tahu pasti Tuhan yang menjamah kita untuk kita mau berlutut di bawah kakinya mendengar suaranya. Apa kehendak kita atas hidup kita di dunia ini untuk menjadi serupa dengan Dia. Ya, sebelum acara mulai kita berdoa dulu. Mari teman-teman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah menjamah para anak-anak-Mu, kaum wanita di tempat ini pada pagi hari ini. Engkau sudah melindungi kami semua hingga sampai di rumah-Mu ini Tuhan. Dengan tidak kekurangan suatu apapun yang tidak kami inginkan. Penyertaan-Mu yang luar biasa ya Bapa, sehingga kami boleh berada di dalam rumah-Mu pada pagi hari ini. Menikmati bait-Mu Tuhan, menyembah dengan penuh ucapan syukur ya Bapa. Atas terima kasih kami masing-masing Tuhan terhadap Engkau sudah melindungi kami dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun. Dengan begitu luar biasa ya Bapa, walaupun kami mungkin melewati banyak berbagai masalah di dalam kehidupan kami Tuhan, tetapi Engkau telah menguatkan kami sehingga kami boleh berada di tempat ini karena anugerah-Mu yang luar biasa. Pakai hidup kami ya Bapa, pakai hidup kami, biarlah kami boleh menjadi cermin, boleh menjadi terang di saat kami keluar dari tempat ini dan Kau memberkati kami Tuhan. Berkat bukan hanya uang, tetapi berkat kesehatan, damai, sukacita selalu. Dekat pada Engkau, itu tujuan kami hidup ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan acara ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami percaya Tuhan, jika kami Tuhan menyeru pada nama-Mu yang hidup Bapa, mengundang Engkau hadir, maka Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami ya Bapa. Dan Engkau hadir Tuhan di pagi hari ini sampai acara selesai ya Bapa. Bahkan sampai kami ketika kami pulang ke rumah kami masing-masing. Berkat-Mu menyertai kami, penyertaan-Mu menyertai kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa kami yang pendek dan kurang sempurna ini Tuhan kami serahkan hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. 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 Oke, sebelumnya kami minta izin untuk tidak memakai masker supaya juga lebih enak gitu ya, tetapi juga tentunya kami tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlangsung dan aman, semua aman ya. Baik, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Saya melihat merah putih ada di sini gitu ya. Saya sampaikan dulu salam merdeka. Merdeka! Kurang semangat. Merdeka! Merdeka! Iya, kalau kita memperingati 77 tahun Indonesia merdeka, saya percaya kita juga mengalami satu kemerdekaan. Kemerdekaan dari dosa, kemerdekaan dari hal-hal yang kurang baik, dan kita akan menjadi pemenang oleh karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Lebih dari pemenang, kita akan nyanyikan sama-sama. Haleluya. Sama-sama ya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis jika
Seberapa banyak dari kita yang bangga menjadi warga negara Indonesia? Mari melambaikan tangan. Kita bersyukur karena kita mempunyai kebebasan dan kemerdekaan sebagai warga negara Indonesia. Bahkan negara yang mengalami kemerdekaan selama 77 tahun. Amin. Itu anugerah yang terbesar yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita bersyukur. Kita tidak saja sebagai warga negara Indonesia, tapi terlebih dari itu, kita sebagai warga negara kerajaan surga. Amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan, kami sebagai anak-anak Tuhan, kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi hidup kami, tidak kami sia-siakan. Tetapi Tuhan, Kau tolong kami, supaya kami dapat mengerjakan keselamatan kami dengan anugerah dan kasih karunia-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Sehingga pada masa akhirnya, Engkau mendapati hidup kami setia dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih kami bawa Tuhan kehidupan penyembahan kami. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku.
dengan gagah perkasanya kami, tapi karena roh-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hidup kami Tuhan, hati kami. Penyembahanku ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk hanya mengenal-Mu Tuhan. Hidupku mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati kami. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak-Mu Tuhan terjadi atas hidup kami. Mengiring-Mu Yesus, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mari naikkan pujian ini saudara. Mengiring Yesus, Engkau tahu Tuhan kerinduan hati kami. Mengiring-Mu selama kami hidup. Hanya anugerah-Mu yang mampu Tuhan. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Naikkan pujian ini, katakan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ini doa setiap kita di hadapan Tuhan, untuk mengenal Dia senantiasa.
Engkau mengasihi kami Tuhan terlebih dahulu. Kepadaku melayani lebih sungguh. Yang sungguh-sungguh rindu melayani Tuhan, mari angkat tanganmu, katakan Melayani Kau melihat kerinduan kami Tuhan. lebih sungguh. Yes Lord. Melayani lebih sungguh. Tuhan yang lebih dulu melayani. Mengasihi Yesus. Kepadaku Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Amin, 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 amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau telah menjadi teladan dalam hidup kami. Engkau telah lebih dahulu mengasihi kami, melayani kami. Sehingga Tuhan kami dapat mengasihi dan melayani setiap orang-orang di sekitar kami. Ini hidup kami Tuhan, kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Berbicara Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Urapi waktu-waktu teduh ini, kami rindu mendengarkan suara-Mu Tuhan. Mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan saudaraku duduk kembali. Puji Tuhan. Amin, amin. Kita berikan tepuk tangan buat tim worship kita yang luar biasa. Merdeka! Haleluya. Ternyata semua wanita-wanita di sini semangat ya. Siap mendapatkan berkat? Iya, hari ini kita akan buka hati kita lebar-lebar karena hari ini kita telah dikirim seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Cantiknya itu bukan cuma luarnya aja, tapi dalamnya juga luar biasa ya. Dan beliau ini selalu trendy ya, selalu fashionable ya, selalu kelihatan cantik dan muda ya. Ya. Dan beliau ini telah sebentar catatan saya. Maaf. Ya, beliau menikah dengan seorang istri beliau adalah istri hamba Tuhan, Bapak Samiton Pangela, dan mereka telah dikaruniai 3 orang anak, serta 2 menantu dan 3 orang cucu. Dan beliau telah menulis buku, Mengejar Kebahagiaan Menangkap Angin, dan juga Touching Heart Changing Mind. Dan kalau teman-teman belum punya bukunya ya, harus memiliki bukunya. Oke, tanpa saya perpanjang lagi, kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Ibu Ani Pangela. Puji Tuhan, akhirnya kita bisa bertemu kembali dengan tatap muka, ya. Oke, saya ucapkan selamat pagi kepada ibu-ibu yang terkasih dan para wanitanya Allah. Saya diminta untuk membawakan firman Tuhan dengan tema Woman, you are called to serve. Wanita dipanggil untuk melayani. Dan mengacu kepada Amsal pasal 31, ibu-ibu para wanita. Hari ini ya kita mau tahu ya, apa rahasianya nih? Wah, kalau melihat Amsal 31, ini wanita yang seperti apa? Apakah kita mampu seperti itu? Apakah kita sanggup seperti itu? Oke, mari kita akan membukanya di dalam kita tahu Amsal 31 tentang wanita yang cakap itu ditulis oleh Salomo ya, Raja Salomo ya. Bentuknya memang seperti puisi ya, ibu-ibu para wanita.
Dan hari ini kita akan membahasnya wanita yang cakap. Bukan cakap di sini bicara cantik, bukan. Bukan bicara glowing seperti ya sudah di make up cantik seperti itu, bukan. Apa arti cakap? Hari ini kita mau sedikit belajar tentang apa sesungguhnya arti cakap itu, virtuous woman. Baik, Amsal pasal 31 kan banyak ayatnya. Cuma saya akan membacakannya lompat-lompat ya. Ayat yang 10 mulai sampai 15. Nanti kita masuk ke ayat yang berikutnya 20 sampai 21. Dan yang terakhir adalah pasal 25 dan 26. Selanjutnya ayat 30 ya ibu-ibu. Mari kita membuka kalau ibu-ibu ada membawa Alkitab atau di handphone Alkitabnya bisa dibuka ya. Amsal pasal 31 ayat 10 sampai 15. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. 12, ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. 13, ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. 14, ia serupa kapal-kapal saudagar. Dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ya, 15, ia bangun kalau masih malam lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ayat ke-20 sampai 21, ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, berpakaian karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Amsal pasal 31 ayat 25 sampai 26. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. 26, ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ayat 30, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Bapak, ibu, ada bapak yang syuting, yang foto. Baik, ibu-ibu dan para wanita. Kita mau memahami apa arti wanita yang cakap pada pagi hari ini. Wanita yang cakap, bahasa Inggrisnya virtue, cakap itu, bahasa Ibraninya disebut cail. Itu kata cail dalam perjanjian lama ditulisnya 243 kali. Wow, banyak ya. Cakap ini supaya kita memahami. Betul-betul pada pagi hari ini. Sedikit saja belajar ya, tidak apa-apa. Ibu-ibu 3 kali diterjemahkan dalam bahasa Inggris virtuous. Tetapi 240 kalinya, nah ini ya. Ini diterjemahkannya macam-macam. Ya, dalam bahasa Inggrisnya. Pertama, army itu tentara. Wah, ini baru mesti paham nih ya. Wah, disebut wanita yang cakap itu army, tentara. Yang kedua, host, pasukan tentara. Wah, jadi kalau ngelihat pasukan tentara, laskar-laskar, luar biasa bukan? Ini sesuatu yang hebat benar-benar ya. Forces, power, kekuatan, might, strength, strong. Wow, kita mungkin jadi berpikir ya. Wanita dikatakan lemah, kaum lemah. Tetapi
ketika kita belajar lagi dan memahami, mengerti bahasa aslinya, itu tidak main-main. Para wanita yang mesti hari ini sadar, saya berharap dalam waktu yang singkat ini, kita mesti sadar bahwa kita diciptakan memang dikatakan kaum lemah. Lemah dalam arti kekuatannya bukan kekuatan fisik. Mungkin ngangkat-ngangkat yang berat-berat kita tidak sanggup. Kadang kita perlu bantuan kaum lelaki, betul, untuk mengangkatnya. Jadi wanita yang cakap artinya strong woman, wanita yang kuat ini memiliki inner strength. Jadi kekuatannya dari dalam, bukan fisik. Ada sih wanita-wanita yang memang kekuatan fisiknya hebat. Ya, biasa kalau yang senang olahraga ototnya kuat sanggup mengangkat beras 20 kilo. Gak usah minta bantuan ya. Oke, tetapi bukan bicara soal kekuatan tubuh ya para wanita. Wanita di sini memiliki kemampuan bertahan, endurance. Jadi wanita ini coba bisa bayangkan, tidak disangka, tidak dinyana. Kita pikir kita dikatakan sering kali pada umumnya. Dikatakan wanita kaum yang lemah. Tapi ternyata Tuhan menciptakan kita itu memiliki kekuatan dari dalam. Inner strength-nya. Nah ini ya rahasianya nanti kita mau tahu lebih lanjut. Jadi wanita ini bisa melakukan banyak hal. Pernah mungkin ibu-ibu lagi masak sambil memikirkan. Si kecil lagi ngapain ya? Wah abis ini mesti jemput nih. Ntar dia senang, waduh ntar dia ada PR enggak ya? Saya mesti bantuin ya. Ntar dia ada tes enggak ya? Lalu abis itu, wah saya mesti ambil makanan. Di mana gitu. Itu bisa dalam waktu bersamaan kerja. Makanya wanita kenapa suka stres? Karena banyak hal yang dipikirkan. Ya, kemampuannya itu luar biasa, betul? Betul kan? Tapi kalau pria tidak bisa, ibu-ibu. Makanya pria ketika fokus satu, ya satu itu. Makanya kalau ibu-ibu masukin lagi, ya ngomong dia nggak konsentrasi. Karena memang pria laki-laki ini tidak sanggup. Tidak sama seperti wanita. Mereka tidak bisa melakukannya seperti itu. Jadi wanita diartikan sebagai army, tentara. Pasukan tentara, host, forces, power. Ini tentara yang kuat. Kita kalau lihat barisan tentara lewat, kita kan lihat gagah-gagah gitu ya. Wih, padahal wanita ternyata diciptakan itu memiliki kekuatan seperti tentara. Yang hari ini setiap para wanita di sini harus sadar. Tuhan yang memberi kekuatan kepada wanita, bukan siapa-siapa. Jadi inner strength ini keluar nantinya inner beauty. Dari strength, dari kekuatan yang di dalam baru keluar beauty-nya. Ah ini kan seorang wanita baru terlihat. Ya, kecantikannya dari dalam disebut strength-nya kekuatan itu baru memancar yang namanya kecantikan itu. Unik bukan? Apa rahasianya? Bagaimana bisa terjadi seperti itu? Prosesnya bagaimana sih bisa seperti itu? Ya ibu-ibu wanitanya Tuhan mungkin sudah bagus secara fisik, makan makanan yang sehat-sehat. Sehingga juga kulitnya bersih dan kencang. Mungkin ada minum vitamin dan juga olahraga, good. Tapi kita mau tahu lebih dalam. Kekuatan yang dari dalam itu apakah seperti film Popeye. Popeye the Sailor Man itu ketika makan bayam dia kuat, gitu ya.
Jadi sekali lagi ini bukan bicara kekuatan fisik di luar ini, bukan ya, tapi yang dari dalam. Baik. Jadi seorang wanita ini penting untuk memiliki inner beauty. Kecantikan dari dalam. Apa rahasianya? Ada orang bertanya kepada yang mungkin ibu-ibu yang saudara temui, kok ibu cantik ya, apa rahasianya ya? Iya, saya makan jamu, dia sebut ya, jamu apa gitu, jamu kecantikan. Ya, saya makan ada vitamin apa ya untuk kecantikan, tapi ini obatnya bukan obat sembarang obat ya ibu-ibu, inner beauty. Nah, kalau kita lihat kualifikasi wanita yang cakap di Amsal 31 itu, wah itu hebat banget. Dia berbuat baik kepada suaminya, gak pernah ngomongin suami. Sama anaknya, sama menantunya, sama siapapun. Bertobat nih kalau ada ya. Ya, nah, ini ada ya yang ngomongin suaminya di mana-mana, bertobat ya mulai hari ini. Oke. Nggak ngomongin lagi, berbuat baik kepada suaminya. Kalau dia juga penghasilannya kecil, kita syukuri, terima kasih. Ketika dia memberi, Mam ini gaji saya bulan ini, thank you ya sayang, engkau sudah memberi yang terbaik, engkau sudah berjuang buat anak-anak kita, buat rumah kita, keluarga kita syukuri ya. Jangan ngedumel ya, alah segini, gak cukup tahu. Oke, kita perbaiki. Kalau lihat lagi, wanita cakap Amsal pasal 31 ini tidak berbuat jahat sepanjang hidupnya. Saya ngaku, saya pernah berbuat jahat di dalam hidup saya kepada suami saya. Saya ungkit-ungkit kesalahannya. Dan saya menghakiminya. Itu sebuah kejahatan ternyata di hadapan Tuhan. Tidak mau mengampuni, itu sebuah kejahatan. Amsal pasal 31 tentang wanita cakap, itu suka menolong, berbuat baik kepada yang tertindas dan miskin. Dia lihat orang yang membutuhkan bantuan, dia langsung memberi, enggak pelit. Di dunia hanya ada dua macam orang, ibu-ibu yang terkasih para wanita. Yang tangannya begini di atas, ada yang tangannya begini. Oke. Jadi yang tangannya begini selalu memberi. Karena dia menghidupi value kebenaran firman Tuhan. Bahwa Allah adalah kasih. Kasih adalah memberi. Dia telah memberikan putra yang tunggal mati di salib bagi kita. Jadi tangannya seperti ini. Itu orang kaya. Walaupun dia mungkin rumah masih kontrak. Tetapi selalu tangannya seperti ini. Tetapi ada orang yang lain selalu tangannya seperti ini. Mana untukku? Mana untukku? Dia mengambil. Mengambil energi orang, mengambil sesuatu dari orang. Apa untungnya aku berteman dengan dia? Apa untungnya aku bergaul dengan dia? Apa untungnya aku bersama-sama dengan dia? Selalu memikirkan untuk dirinya. Oke. Jadi suka menolong, itulah wanita yang cakap menurut Amsal pasal 31. Kuat, dia memiliki endurance dalam arti daya tahannya itu luar biasa. Di dalam kesulitan dia bisa bertahan. Suaminya sementara di PHK dia bisa bertahan. Sementara suaminya sakit dia bisa bertahan. Sementara anak-anaknya sedang di dalam keadaan mungkin tidak di dalam kebenaran, dia bisa tetap bertahan untuk mencintainya, tetap mengasihinya tanpa menghakiminya. Rumah itu kalau wanita kuat seperti Amsal ini, maka nggak roboh. Genteng boleh aja bocor, tapi kalau tiang-tiang penopangnya itu kuat, maka rumah itu tidak akan roboh. Ibu-ibu, ya. Lalu kemudian wanita cakap yang disebut di dalam Amsal pasal 31
Ini kualifikasinya rajin, produktif, industrius, jadi menghasilkan sesuatu. Mungkin ibu-ibu di sini ada yang menghasilkan sesuatu. Bikin bunga-bunga, ya, hiasan, kreatif, menjahit dan lain-lain. Oke, makanan, kue-kue, ya, untuk dijual, itu luar biasa. Produktif, bisa berkarya, memikirkan jalan apa yang harus dibuat ketika dalam masa-masa yang sulit. Dia tidak malas nonton terus film Korea, ya, tiduran, ya, nyemil aja gitu ya. Tidak, ya. Ibu-ibu, bukan saya katakan tidak boleh santai, boleh aja. Tetapi ingat waktu yang digunakan, ya, untuk kita enjoy, ya, untuk kita istirahat sebentar, itu harus digunakan sebaik-baiknya. Baik, lanjut. Berhikmat dan lemah lembut. Ways. Wanita yang cakap menurut Amsal 31 itu berhikmat. Nggak asal ngomong, nggak asal cuap-cuap. Ngomong kalau emosi, terus gitu keluarin semua. Tidak. Tetapi dia berhikmat, dia bisa kendalikan ucapannya. Dan lemah lembut, bicara lemah lembut bukan bicara lemah gemulai ya ibu-ibu. Bukan bicara tentang halo apa kabar gitu ya. Apa gitu ya, bukan. Tetapi bicara adalah orang yang bersedia untuk diperlakukan tidak adil. Kedua, dia rela untuk bersedia untuk diperlakukan tidak adil. Kedua, bisa menerima kekurangan orang lain ternyata. Arti lemah lembut. Karena Matius pasal 5 ayat 5 mengatakan orang yang lemah lembut itu akan memiliki bumi. Apa maksudnya? Ketika dia berada di mana saja, dia disukai oleh orang. Orang tidak punya masalah dengan dia, makanya dia punya temannya di mana-mana. Ya, di kota-kota, luar kota, pulau, luar negeri banyak keluarganya, saudara-saudaranya. Oke, nah kita lihat di sini. Arti lemah lembut juga mudah dibentuk, mudah dinasehati, menerima teguran. Luar biasa, luar biasa arti lemah lembut ini. Bicara lemah lembut adalah tanah yang subur. Ya, baik. Wanita yang cakap Amsal pasal 31 mengatakan dia wanita ini takut akan Tuhan. Kualifikasinya, takut akan Tuhan. Nanti saya akan jelaskan. Lalu kemudian menjadi mahkota suaminya. Bicara mahkota itu orang yang diberi mahkota, kalau kita lihat wanita kecantikan juara ya, universe dan sebagainya, punya mahkota bertakhta, berlian dan sebagainya. Wah, orang lihat begitu mulianya. Demikian pun seorang istri itu dikatakan mahkota suaminya. Suaminya yang dipuja-puja dalam arti dihormati oleh orang. Wow, luar biasa. Ternyata di baliknya ada seorang wanita atau istri yang luar biasa. Baik, itu kualifikasinya. Mungkin kalau kita melihat ini, kayaknya aku nggak bisa nih. Aduh yang ini, susah banget ini. Ya, gimana aku bisa mencapainya? Ciut ya rasanya ya. Gak bisa semuanya begitu Bu Ani, berat banget. Mesti produktif lagi, mesti rajin, semuanya tadi. Mungkin setiap kita tidak bisa memenuhi kualifikasi semuanya. Bertanya kita, dapatkah kita memenuhi kualifikasi tersebut? Kita merasa tidak bisa. Ciut ya, banyak wanita berkata, Bu kalau baca Amsal 31, aduh minder deh saya. Ya minder, saya enggak kayak gitu. Ya. Tapi hari ini kita mau tahu rahasianya yang lebih lagi. Kuncinya ya menjadi satu pertanyaan. Apa kuncinya? Wanita cakapnya disebut Amsal pasal 31 itu. Satu pertanyaan buat kita, apa rahasianya wanita di Amsal pasal 31? Apa kunci kekuatannya? Mari kita akan masuk di dalam poin yang sebenarnya. Amsal pasal 31 ayat 30 itu mengatakan seperti ini. Kemolekan adalah bohong.
dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Ibu-ibu yang terkasih. Jadi kenapa ya? Kemolekan adalah bohong. Kecantikan adalah sia-sia. Tapi kok kenapa istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji ya? Jadi wanita sering mempercantik dirinya di luarnya. Ibu-ibu. Banyak yang melakukan operasi A, B, C, D, E, F untuk supaya luarnya cantik. Ingat ya, hari ini kita mesti sadar para wanita bahwa kecantikan, kemolekan itu adalah kebohongan. Kecantikan adalah sia-sia. Ini firman Tuhan, bukan saya yang ngomong. Bukan berarti kita tidak mesti rawat diri kita. Ya harus rawat. Karena bukankah kita ciptaan Allah? Dan Allah tinggal di dalam kita. Tentunya kita harus merawat diri kita dengan baik. Tetapi dikatakan istri yang takut akan Tuhan, ini yang penting. Takut akan Tuhan itu bicara bukan takut gitu. Oh nanti Tuhan hukum. Kalau saya begini, aduh Tuhan marah. Bukan. Bicara takut akan Tuhan, the fear of the Lord, itu bicara bagaimana kita mengikut sertakan Tuhan di dalam segala tindakan kita. Kita bersandar penuh kepadanya. Kita klik, tolong saya punya PowerPoint. Jadi, ibu-ibu yang terkasih, para wanita Tuhan. Bagaimana hanya Tuhan yang dikatakan sumber dalam hidup kita. Dan hikmat hanya dari Dia. Jadi sekali lagi, bicara takut akan Tuhan. Bukan bicara tentang, aduh kalau saya begini, aduh Tuhan marah. Tuhan ampuni saya Tuhan. Tadi saya telah begini. Bukan. Bicara hubungan kita ketika kita mengerti, mengenal Allah, tidak demikian. Ada beberapa, dalam arti bangsa lain mungkin memiliki yang ada dewa-dewa. Takut dewanya marah. Bicara tentang kita, para wanitanya Allah. Yang telah ditebus dengan darahnya. Telah menerima yang disebut rahmat dan anugerahnya. Biarlah kita sadar dan memahami betul bahwa hubungan kita kepada Allah bukan takut yang dimaksud dengan takut dihukum. Bukankah hari ini tadi sudah dikatakan merdeka? Merdeka di dalam Yesus Kristus, merah putih kita merdeka. Merdeka di dalam arti yang sesungguhnya. Engkau dan saya bukan menjadi tawanan lagi bagi iblis. Tetapi kita menjadi manusia merdeka. Kita dibebaskan dari keterikatan akan dosa. Ibu-ibu, para wanita Tuhan yang terkasih. Seorang wanita yang takut akan Tuhan layak dipuji-puji. Ini yang perlu kita gali. Oke? Kita gali pada hari ini. Supaya lebih memahami. Jadi wanita yang kuat itu, wanita yang takut akan Tuhan. Itu ibarat ya, seperti pohon korma. Ibu-ibu pernah makan pohon korma, buah pohon korma? Jadi pohon korma itu ibu-ibu buahnya manis, betul. Dia tumbuhnya di padang pasir, daerah kering. Menjadi pertanyaan kenapa buahnya manis? Tumbuhnya di tanah kering. Apa rahasianya dengan pohon korma ini? Pohon kurma rahasianya begini, kenapa buahnya manis? Jadi rahasianya adalah ketika kecil pohon korma itu tumbuhnya ke dalam ibu-ibu. Dia tidak keluar. Ke dalam terus masuk ke dalam. Dan akarnya, rootnya itu begitu panjang dia mencari air. Sampai kepentok ketemu air dia baru tumbuh keluar. Ketika dia tumbuh keluar dan berbuah.
Tapi dia sudah ketemu sama sumber air di dalamnya. Luar biasa bukan? Oleh sebab itu ketika dia tumbuh di padang pasir, kita menemukan buat ibu-ibu, para wanita yang pernah pergi ke sana, ke Israel, menemukan banyak pohon korma. Pohon korma itu kok bisa numbuh ya? Mungkin Anda juga berpikir, kok di padang pasir, kenapa buahnya manis? Jadi para wanitanya Allah, dimanapun engkau berada, dimanapun engkau ditempatkan, ingat, engkau dan saya menjadi sebuah kemanisan buat Tuhan. Dan orang-orang di sekitarmu bisa menikmati, yaitu menikmati apa? Menikmati manisnya perilaku, perkataan, semua pelayanan yang kita lakukan. Oleh karena apa? Engkau dan saya, kalau engkau dan saya masuk terus ke dalam dan menemukan sumbernya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, maka di situ hidup kita bergantung sepenuh kepada Dia. Disitulah engkau dan saya bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita, oleh pasangan kita, anak-anak kita, menantu, mertua kita, adik kakak kita, orang tua kita, semua lingkungan di mana kita ada. Ibu-ibu yang terkasih, para wanita Tuhan, jadi penting sekali untuk kita untuk mengambil dari wisdomnya Allah. Mengambil power dalam arti kekuatan dari Allah. Ketika kita mengalami satu hubungan dengan Allah, still penting untuk kita charge kembali. Seperti handphone saudara, kalau udah lowbat kan saudara perlu charge ya. Untuk kembali powernya full. Demikian pun saudara dan saya. Penting untuk kita charge dalam arti hubungan kita dengan Allah. Itu perlu di charge supaya kita full terus. Ya, jadi disitulah kita hidup bersandar kepada Allah. Tidak terombang-ambing. Jadi kita karena bergantung kepada Tuhan, maka apapun yang kita alami, mau dalam keadaan pandemi, katanya naik lagi COVID, wah kita ketakutan. Lalu saudara, kalau kita enggak melekat dengan Dia, apa yang terjadi? Biasanya kita panik. Panik. Ketika saya mengalami masalah dalam hidup saya, dulu saya tidak seperti pohon korma ini, gambarannya. Hidup saya kelihatannya tumbuh jadi pohon. Tetapi rootnya, akarnya itu ya perlu untuk melekat kepada sumber dari segala sumber, yaitu Yesus sendiri. Ketika saya mengalami masalah di dalam rumah tangga saya, pernikahan kami, saya awalnya panik. Seperti mau teriak-teriak, help me, help me, help me. Kepada orang-orang di sekitar saya, kepada teman-teman. Saya suka menangis sendiri di kamar mandi. Saya malu ketemu orang, apalagi jemaat. Suami saya wanitanya banyak, bukan satu. Jadi yang saya ada beberapa yang kenal, tapi enggak semua kenal. Buat saya adalah wanita yang udah enggak bisa dipakai lagi gitu. Enggak ada manfaatnya. Seperti habis manis sempat dibuang dan tidak ada artinya. Sehingga banyak menangisi diri di toilet, di kamar mandi. Sampai nangis gitu, menangisi diri. Sepertinya hidup tidak ada harapan. Saya memberi makna di dalam persoalan saya adalah saya sebagai korban. Tanda petik korban. Karena saya tidak memiliki hikmat Allah. Saya tidak hidup di dalam takut akan Allah yang seperti tadi saya sudah uraikan. Pengertian takut akan Allah. Melekat dengan Dia. Saya lebih menggunakan
pengetahuan dari diri saya sendiri yang saya dapatkan dari baca buku, dari orang. Penting untuk mencari Tuhan sampai ketemu. Para wanita Allah penting untuk kita seperti akar pohon korma. Dia tumbuh terus dalam. Kalau enggak ketemu dia nggak numbuh-numbuh keluar. Ibu-ibu yang terkasih. Sudah ketemu mentok dengan sumber air, baru ketemu baru dia keluar. Ini luar biasa. Ketika saya sadar bahwa diri saya ini memerlukan Tuhan, saya mencari Dia, bersandar kepada Dia. Takut akan Allah di sini, bersandar kepada Dia. Dan ketika saya memiliki hubungan yang melekat, bertemu dengan Tuhan, melekat. Di situ saya ambil hikmatnya, wisdom, ya, His wisdom, His power. Saya ambil semua His love dan saya hidupi kasihnya di dalam diri saya. Menyatu dengan diri saya. Sehingga saya bisa memberi makna yang benar kepada persoalan saya. Saya tidak lagi memberi makna bahwa saya adalah korban. Karena Allah sudah memberikan rahmat dan anugerahnya buat saya. Saya memahami baru terbuka arti salib Tuhan. Karya keselamatan Tuhan. Saya bangkit. Ketika saya bertemu dengan sumbernya, saya keluar, baru keluar dari pertapaan saya. Tadinya saya pikir saya tidak mau melayani, sudah malu ya, udah sembunyi aja. Lihat di sini, hampir 10 tahun ya saya bersembunyi. Ini tema ini ya memang tepat sih buat saya. Karena saya dari seorang wanita yang terpuruk. Tadinya pelayanan, tidak mau lagi pelayanan. Sebenarnya itu sebuah kesombongan. Siapakah kita mau ngomong bilang, aku gak mau pelayanan lagi. Aku gak melayani lagi. Siapa kita? Ketika saya bertemu dengan sumbernya, saya sadar saya adalah miliknya. Saya sudah dibeli, lunas sudah dibayar. Masakan saya tidak memberikan hidup saya baginya? Masakan saya begitu jadi sombongnya dan mengatakan aku gak mau melayani lagi? Saya bertobat, ibu-ibu yang terkasih. Saya melayani suami saya walaupun dia masih musuhin saya, gak apa-apa. Saya masih sediain makanan, cuciin baju, setrikain. Keperluannya masih saya sediakan. Spray saya ganti. Dalam kurung waktu dia tetap menemukan kamar yang bersih. Walaupun dia tidak berterima kasih kepada saya. Walaupun dia masih memandang wanita lain. Dan membandingkan saya dengan wanita lain. Ojo dibanding-banding ke. Kata lagunya si anak itu ya kemarin bagus ya 17 Agustus. Jadi ibu-ibu yang terkasih para wanita Tuhan. Apa yang terjadi adalah saya mulai melayani anak-anak saya dengan baik. Tadinya banyak menangis. Lalu saya mulai berpikir dan hikmat Allah turun. Ketika suami sudah tidak memberikan juga finansial, dia gunakan untuk para wanita-wanitanya, simpanan-simpanannya. Lalu apa yang terjadi? Tuhan memberikan hikmat kepada saya. Nah ini, hikmat Allah ini penting ketika seorang wanita yang takut akan Allah, turun hikmat Allah di dalam dirinya.
Ketika kalau pengetahuan pinter aja nggak cukup ya ibu-ibu yang terkasih. Karena kalau pengetahuan itu mesti diimbangi dengan hikmat. Jadi kalau kita cuman pengetahuan mau S1, S2, S3 saudara kuliah ya bergelar banyak. Tapi nggak ada hikmat Allah cilaka. Ya, bahaya. Jadi kita tidak tahu bagaimana untuk bisa menerapkan pengetahuan yang kita miliki dengan waktu yang tepat, dengan orang yang tepat, menyerocos saja gitu. Itu nggak bisa. Tapi kalau hikmat Allah itu bisa kita pengetahuan yang Tuhan beri, kepandaian yang Tuhan beri, bisa kita gunakan pada waktunya dengan orang yang tepat, situasi juga tepat. Ketika saya dalam keadaan seperti itu, saya harus menghidupi anak-anak dan rumah tangga semua itu. Karena suaminya ada di dunia yang lain itu. Nah, apa yang terjadi? Mulai kreatif, produktif. Ya. Jadi, saya masih kecil suka melukis. Saya beli kanvas. Saya mulai beli cat minyak, saya lukis ibu-ibu. Saya putar ya musik, mulai saya lukis. Ada seorang teman datang tengokin saya. Bu, saya mau dong katanya. Tolong lukisin buat saya. Oke, nanti saya ganti katanya catnya, kanvasnya. Mulai seperti itu. Lama-lama ratusan lukisan ibu-ibu yang terkasih. Dan kemudian menjadi uang. Ya. Ada orang datang, ya dari mana saya nggak kenal, Bu ada lukisan, coba dilihat, coba keluarin semua. Wah saya malu, dia kolektor. Saya mau beli nih semuanya, tinggal 5. Ya dia mau beli semua, puji Tuhan. Akhirnya bisa untuk biaya, untuk anak menikah, seperti itu. Jadi produktif hikmat Allah itu turun ketika kita melekat dengan Dia. Hidup takut akan Tuhan yaitu bersandar penuh kepada Dia. Dan tidak menghakimi siapapun juga. Karena kita sadar kita dikasihi. Allah sudah mengasihi kita lebih dulu, maka kita mengasihi. Saya mengampuni Pak Sam. Apa adanya dan awalnya nggak bisa. Tapi karena saya sadar Tuhan adalah sumber kehidupan buat diri saya. Saya mengambil keputusan untuk mengampuninya. Bahkan menerimanya kembali tanpa syarat apa-apa ya ibu-ibu yang terkasih. Nggak pakai syarat, nggak usah pakai syarat kalau terima ya. Kalau mengasihi itu gak usah pakai syarat, tepuk tangan untuk Tuhan. Mengapa kita perlu tepuk tangan? Bukan untuk saya. Karena Allah mengasihi saudara dan saya. Selagi engkau dan saya masih belum benar. Selagi kita masih berdosa. Selagi kita masih bau dan tidak bisa dinikmati oleh Allah. Dia sudah mati buat saudara dan saya. Sebab itu penting untuk menyadari ini. Ketika engkau dan saya terikat kepada Allah, maka kita mengalami sebuah perubahan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Itu di dalam Amsal pasal 9 ayat yang ke-10. Penting para wanita-wanita Allah di tempat ini. Saudara, saya semua harus memiliki hikmat dari Allah. Karena masa-masa ini adalah masa-masa yang sangat sulit dan bahkan semakin sulit. Jadi kalau hikmat Allah itu datang, kita jadi mengerti uang yang ada yang dititipkan oleh Tuhan hari ini kepada saudara. Saudara bisa memahami caranya bagaimana saudara berhikmat dan bijaksana di dalam menggunakannya. Saya selalu mencatat pengeluaran-pengeluaran rumah tangga dari awal nikah. Saya membiasakan diri saya untuk merencanakan semua pengeluaran keuangan. Ibu-ibu yang terkasih,
penting untuk kita bijaksana. Karena ke depan kita akan mengalami masa-masa yang sulit. Amsal pasal 14 ayat 26 mengatakan dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Jadi, jangan panik. Ya, aduh, di PHK suamiku. Bagaimana uang sekolah anak-anak kita? Rumah juga bahkan sebentar akan masih berakhir. Dan kita harus perpanjang rumah. Papanya digoyang-goyang suaminya ya. Wah, bagaimana kita? Lalu kita nangis gerung-gerung oleh karena peristiwa seperti itu. Di PHK, perusahaan mungkin bangkrut. Kita nangis-nangis dan menyalahkan suami. Dalam takut akan Tuhan, ada ketentraman yang besar. Kalau saudara dan saya bersandar terus kepada Dia, hidupnya hikmat Allah turun. Engkau tentram, damai sejahtera. Gak ada panik-panik begitu. Gak ada nangis-nangis seperti itu. Bagaimana dengan kita? Bagaimana? Gak ada. Terus kita tanya sama Tuhan, mengapa kau tinggalkan aku Tuhan? Mengapa kau biarkan keluargaku mengalami seperti ini? Gak ada ngomong kayak gitu. Wanita Allah yang telah sadar, yang cakap, hati-hati di dalam menggunakan lidah kita. Gak marah-marah sembarangan sama Tuhan. Tuhan siapa? Kau siapa? Gak ada. Menghakimi, menuduh Tuhan, gak adil. Siapa kita? Oke. Gak usah takut kalau kita tadi dikatakan kita takut akan Allah. Dalam pengertian bersandar penuh kepadanya. Amsal 14 ayat 27 mengatakan takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Sehingga orang terhindar dari jerat maut. Kita melihat banyak contoh-contoh orang-orang yang tidak takut kepada Tuhan. Bagaimana mereka hidup? Cilaka. Cilaka juga buat keluarga. Bahaya. Oleh sebab itu mulai dari diri kita. Kalau ada yang bertanya, Bu, tapi suami saya enggak takut akan Tuhan. Mulai dari diri saudara dan saya. Amin. Mulai dari diri kita. Bertobat. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Amsal pasal 15 ayat 33. Ibu-ibu yang terkasih. Penting untuk kita memperkenalkan Allah kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita. Sejak dini. Supaya mereka memiliki hikmat yang dari Allah. Bahaya besar kalau mereka sekolah pinter. Mau S1, S2, S3. Tetapi kalau tidak takut akan Allah, bahaya buat mereka. Hikmat Allah, ini yang terpenting di dalam hidup kita. Ini kunci buat kita. Orang pintar banyak gelar tidak selalu berhikmat. Nah itu, nggak selalu berhikmat. Banyak orang pintar. Ya, kita lihat contoh-contoh kan di dalam kehidupan, dalam masyarakat. Banyak orang pintar. Tetapi yang berhikmat sedikit sekali. Sedikit sekali. Saya rindu supaya para wanita Shine memiliki hikmat dari Allah. Kalau punya hikmat Allah adalah sumber, dialah sumber kehidupan buat saudara dan saya. Amin. Kita tidak panik tetapi kita memiliki ketentraman, kedamaian yang besar. Istri yang cakap dikatakan dalam Amsal pasal 12 ayat yang keempat adalah mahkota suaminya. Tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya.
Kita tidak lagi mempermalukan pasangan kita, siapapun. Semua kita tidak mempermalukan kalau yang belum menikah, mempermalukan orang tua kita, mempermalukan kakak-kakak kita, adik kita. Kita tidak mempermalukan mereka. Karena orang-orang atau wanita-wanitanya Allah ini betul-betul berhikmat di dalam berkata-kata. Dia hati-hati, tidak sembarangan. Oke. Di mana kita sekarang? Saya pikir tadi kan saya nggak mau melayani lagi, tapi kan saya bertobat. Ini wanita dipanggil untuk melayani. Melayani bukan selalu harus di mimbar ya ibu-ibu. Wanita Tuhan dipanggil untuk melayani. Lalu ada yang bertanya, Bu, saya sudah melayani, benar-benar very excellent, wah hebat. Ya, pagi-pagi saya udah ke pasar, lalu kemudian saya masak, cuci baju, setrika baju siang, jemput anak, oke? Sore saya mesti ajarin anak. Kurang apa, Bu? Kenapa mesti saya terus yang melayani? Capek, Bu. Benar. Tapi kalau kita kembali kepada wanita yang cakap tadi, tidak kenal lelah. Karena kita belajar juga kepada Yesus. Yesus berkata, tidak ada tempat untuk meletakkan kepala. Artinya, tidak perlu keluh kesah, gak usah bersungut-sungut. Memang capek, tapi ambillah istirahat yang cukup. Ya, ibu-ibu yang terkasih pintar-pintar untuk beristirahat, ya, sambil kita juga minta kekuatan tadi dari Tuhan. Bersandar penuh kepada Dia. Wih, kesegarannya luar biasa. Jadi ketika saya mengalami pertemuan saya dengan sumber dari segala sumber itu, kekuatannya dari dalam keluar, itu saya rasanya ringan sekali menghadapi semuanya. Benar Ibu, bisa dibuktikan. Ibu-ibu ngalamin, bertemu dengan sumbernya, dan sehingga menghadapi persoalan semua terasa ringan. Kita ketika bertemu dengan orang, saya dengan wanita-wanitanya ex itu pacar-pacar suami, saya bisa salamin loh ibu-ibu. Bisa salamin, kalau dulu nggak bisa Bu. Ketika saya tahu Bu, pengennya lempar bakyak Bu. Normal kan? Normal ya, manusia biasa. Tapi ingat, kalau saudara ada berkata, Bu Ani, saya kan bukan Yesus. Ingat, kita harus menjadi serupa dengan Dia. Bagaimana Yesus hidup, kita harus meneladani Dia. Bagaimana Yesus hidup, kita harus wajib hidup seperti Yesus hidup. Waduh, luar biasa bukan? Wajib hidup seperti Yesus hidup. Itu ada ayatnya di Yakobus. Jadi ibu-ibu yang terkasih, biarlah layanilah keluargamu, layanilah orang-orang yang Tuhan beri kepadamu. Kasihilah mereka, layani dengan baik. Bukan kepada orang-orang yang kita sukai, tapi orang-orang yang membutuhkan pertolongan pun kita layani dengan baik. Jadi ibu-ibu bisa dinikmati oleh Allah. Harum, ya, harum baunya karena itulah adalah persembahan kita. Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, aku adalah milik-Mu. Aku memutuskan untuk melayani Engkau. Apa yang Tuhan mau, aku lakukan lagi. Aku mau Tuhan. Gak usah lagi minta-minta. Tapi katakan, inilah aku, pakailah aku. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bisa pemain musik. Mari ibu-ibu kita datang kepada Tuhan, para wanita Tuhan.
Kita nyanyi satu lagu. Biarkan kasih Tuhan menyelimuti saudara. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kau membuatku sesuai rencana-Mu, ya Tuhan. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan kami milikmu. Ya Tuhan, mari bangkit berdiri semuanya. Sesuai rencana kami adalah milik-Mu Tuhan. Kau memegang setiap musim hidupku. Inilah kami para wanita-Mu. Ku milikmu, ya Tuhan. Kau menentukanku, kau pun tahu. Tetap kau pandang indah, ya Tuhan. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu Tuhan, yang adalah kebenaran, bahwa kami diciptakan. Engkau yang memberikan kekuatan kepada setiap kami dari dalam. Hari ini, para wanita-Mu menyadari bahwa kekuatan yang daripada-Mu lah yang membuat kami menjadi cantik bagi Engkau. Kami mau Tuhan untuk mengerti akan tujuan hidup kami masing-masing. Dan kami mau memahami akan rencana-Mu yang mulia bagi kami. Tuhan, tidak ada rencana-Mu yang gagal. Jika ada para wanita-Mu yang hadir mengalami kekecewaan,
dan merasa gagal, merasa terpuruk dan tidak berharga, hari ini kami mau berdoa. Aku berdoa membawa mereka kepadamu Tuhan, supaya hari ini mereka boleh menemukan Engkau, sumber dari segala sumber. Biar roh takut akan Allah turun atas setiap kami, untuk kami menyadari bahwa Engkau adalah segalanya. Kami adalah hamba-hambamu, para wanitamu. Apapun yang Engkau minta, apapun yang Engkau mau Tuhan, pakai kami semua. Inilah hidup kami Tuhan. Kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, kami mau melayani-Mu Tuhan. Kepada siapapun Kau utus kami, dan ada di tengah-tengah keluarga, tempat kerja, di mana kami ada, di dalam komunitas yang Kau kirim, kami mau Tuhan melayani Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk hikmat-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Kami mau melayani dengan kasih dan kebaikan. Seperti sudah dinyatakan dalam Amsal pasal 31. Engkau yang menyempurnakan segalanya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom, para wanita Allah. Yuk kita berdoa untuk persembahan ya. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang luar biasa Bapa. Berkati Ibu Ani yang sudah memberkati setiap kami para wanita. Jadikan kami wanita-wanita seperti di dalam Amsal 31 Bapa. Wanita yang penuh hikmat, wanita yang penuh kasih, wanita yang mau melayani lebih sungguh lagi ya Tuhan. Berkati beliau Tuhan, suami, anak, menantu, cucu-cucunya. Tuhan berkati dengan berlimpah-limpah ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami juga akan memberikan persembahan ya Tuhan. Biarlah Tuhan layakkan persembahan kami sehingga merupakan dupa yang harum, yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Berkati tangan-tangan yang akan memberikan persembahan ya Tuhan. Mari Tuhan layakkan setiap kami ya Bapa. Biar kami memberikan yang terbaik karena kami mengasihi, kami mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh ada. Semua karena anugerah dan kemurahan-Mu. Jadikan kami wanita-wanita yang merupakan wanita yang menjadi suratan terbuka sehingga setiap orang melihat kami boleh melihat Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat kami persembahkan hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat siang Lady Shine. Oke, persembahan menggunakan amplop Shine ya. Kemudian dimasukkan ke dalam kotak persembahan di dekat pintu keluar ruang ibadah ya. Seperti ini. Kemudian pengumuman berikutnya adalah ibadah Shine berikutnya tanggal 17 September 2022 dilayani oleh Ibu Ailing.
Beliau adalah Gembala Senior GBI House of Grace Surabaya. Ya, profilnya apakah sudah? Oke, ada ya. Kemudian untuk ibadah Shine mulai bulan Agustus akan ditayangkan di YouTube delay 1 minggu. Jadi tidak ada live streaming ya, ladies. Diharapkan semua dapat join ibadah onsite. Ya, senang ya kalau ketemu satu dengan yang lainnya secara live gini ya. Kemudian yang terakhir adalah bagi yang membutuhkan dukungan doa dapat menghubungi hotline Shine yang tertera di news berikut ini. Ya, di belakang saya sudah ada ya hotline Shine ya. Oke, siap. Oke. Apakah sudah siap semuanya untuk acara berikutnya? Yang tidak kalah seru karena di acara kemerdekaan ini kita mau melakukan sesuatu yang sama seperti yang kita lakukan di luar sana, yaitu kita mau bermain game. Yeay, mana ini bahagianya bermain gamenya? Iya. Udah selesai ya semuanya masukannya? Kalau sudah selesai saya mau membacakan bagaimana permainan game ini, saya nyontek dulu ya. Iya, saya nyontek dulu. Nah, saya membutuhkan 8 orang volunteer. 8 volunteer untuk ikut bermain, yuk. Siapakah ibu-ibu yang terkasih untuk mau ikut? Nah ini, siapa nih Ibu Eli? Saya tole nih, siapa ini? Nggak ada yang mau, terus saya yang main sendiri nanti sama Pak Ronald. Ya, siapa di sini? Ibu Enrika mungkin mau bermain? Atau ladies yang lainnya? Oh, halo, terima kasih ada Ibu satu di sini. Permainannya nggak lama kok. Seru-seruan, yuk. Ini sudah siap enggak propertinya? Oke, propertinya lagi disiapkan ini ya. Oke. Saya butuh 8 volunteer dulu, Ibu. Mari, ke sini, ke sebelah saya nih ya. Baru 1, saya masih butuh 7 ya. Iya. Mainannya enggak? Ya, yuk mari Ibu, senangnya. Ya. Ini tidak membahayakan kok, Bu. Permainannya seru ya. Seru-seruan ya, enggak membahayakan. Iya, mari. Saya punya 2 ibu di sini, kurang 5. Kurang 6 ya, kurang 6. Ibu Syusyang mungkin. Ibu Elizabeth. Ayo Ibu mari. Mengajak teman yang banyak. Ya, ayo. Saya masih butuh 5 lagi ya. Ya, tidak berbahaya kok, ini sudah diuji, dilombakan juga. Aduh, terima kasih Bu Syusi di sini. Iya. Asik. Ini pasti seru nih ya. Ya. Memang butuh orang-orang yang seru nih. Saya ada 3, ada 5, kurang 3. Ibu Eli, terima kasih. Ya. Oke, yuk. Nah ini ya, kita bermain nih. Yes. Oke ya. Ini sambil nunggu ya. Mungkin masih nunggu lagi daripada nunggu lama-lama ya Garing ya. Newsnya diputar dulu. Mungkin setelah lihat news jadi lebih bahagia ya, lebih bahagia. Di sini dulu ya, temenin saya supaya saya tidak sendirian gitu ya. Ya silakan news dulu sambil saya nunggu, nih masih ada 5 di sini. Kurang 3 ya, 6, kurang 2, iya kurang 2 ya. Berhitung saya agak kurang bagus. Kurang 2, silakan newsnya. Yes, ini. Sambil nunggu news, sambil ngobrol-ngobrol, kamu tak, aku tak, maju tak, aku tak kamu. Ayo sudah, aku aja sudah ya. Satu lagi. Ih senangnya aku ya gitu loh, aku kamu. Nih, aku kamu dan aku ya. Yes. Waduh, biru-biru nih sudah digolongkan masing-masing. Terima kasih. Oke, sambil nunggu ya. Sambil ngeliat-liat ini.
Nah, udah selesai ya. Sekarang permainannya begini ya. Ibu-ibu sini semua lihat ya. Boleh mencari pasangan, jadi berpasang-pasangan ya. Boleh? Silakan mencari pasangan. Oh sudah, iya. Ya. Pasangan pertama grup 1 di sini, grup 1 dan grup 2 di sini. Ya. Grup 3 dan grup 4 di sini. Ya, grup 3 dan 4 di sini, grup 1 dan 2 di sana. Ya, 1, 2, 3, 4. Ya, keren ini. Oke, baik. Peraturan permainannya begini ya. Diberi waktu 90 detik, ada satu yang memainkan dan satu yang ditutup matanya. Ya, yang ditutup matanya akan mengambil barang di sini ya. Untuk yang bola warna biru, untuk yang kotak warna pink. Ya. Kemudian yang satunya matanya ditutup itu harus mendengar komando dari temannya yang tidak ditutup matanya ya. Soalnya kan satunya tidak tutup, kalau dua-duanya tutup kan tidak bisa ngomong ya. Oh ini sebelah kanannya salah, kembalikan, yang kirinya salah, kembalikan. Waktu 90 detik banyak-banyakan, grup 1, 2, 3, 4 juga sama-sama ya saling memberikan. Ya, iya. Contoh ya, mata saya ditutup ini, Ibu Esther tolong yang memandu saya. Boleh pakai 2 tangan ya, ayo ya, boleh pakai 2 tangan. Ya, kiri, ya ini. Oh, salah, saya taruh lagi nih, ya betul. Saya masukkan ke dalam keranjang kotaknya, mana nih dosnya, ya. Lagi, ini, oh salah ini, oh salah juga, ini, ini, oh ini betul, ya, oh salah, ya, gitu terus ya teman-teman ya, sampai 90 detik ya. Jadi harus mendengar siapakah suara temannya itu, jangan ketuker ya. Ya, kiri kanan boleh pakai 2 tangan, kiri kanan, kiri yang salah, taruh, bingung kiri yang mana, kanan yang mana tangannya ya. Iya, seru ya, oke. Boleh 2 tangan ya, jadi harus konsentrasi tangan kirinya yang mana, tangan kanannya yang mana, warna kiri kanan gitu ya, terserah ya. Oke, ya dipasang dulu matanya sama masker warna hitam, nah ya, pasang sendiri ya, iya. Grup 1 dan grup 2 sudah, iya, Ibu Susyang sangat pintar sekali dalam memasang masker ya. Ibu Elizabeth juga. Ini antivirus ini ya, mata pun benar-benar terlindungi dari virus ya. Bukan hanya mulut ya, hidung juga tertutup, mata juga tertutup ya. Iya. Boleh lambaikan tangan, nanti tidak boleh lambaikan tangan setelah 90 detik loh ya. Belum ya? Ibu Sisil sudah siap time-nya 90 detik ya. Diacak dulu ya. Oke. Ya, sudah diacak semuanya. Yang bola warna biru, yang kotak warna pink. Kalau pink merah muda ya. Kalau keluar dari kerdus tidak dihitung ya. Keluar kerdus ini nggak dihitung, keluar kerdus ini juga nggak dihitung. Jadi harus tepat ya masukkannya. Oke, siap Bu Sisil? Waktu 90 detik mulai dari sekarang. Iya, musiknya agak keras dong biar seru ya. Ya. Yang tangannya temennya enggak boleh ikut-ikutan ya. Tangannya teman-teman enggak boleh ikutan ya. Cuman mulutnya aja yang bergerak. Mulutnya aja yang bergerak. Mulutnya bergerak. Mulutnya. Ya, Ibu Eli kayaknya seru banget ini sama Ibu Susi ini. Bagaimana Ibu Elizabeth? Kelihatannya ini pemandunya sangat luar biasa ini ya. Oh pintar sekali tangannya berdoa ya. Kiri kanan ya. Ya. Bagaimana Ibu Susyang? Ya, pandai sekali mencari Ibu Susyang. Ya. Berapa detik lagi Ibu Sisil? Wah ya, kiri kanan. Iya. Ya. Kiri kanan. Ya, aduh jatuh. Ya. Oke, ya. Rupanya Ibu Elizabeth. Iya. Diambil semuanya ya. Iya, kenapa ikut-ikutan tangannya temennya? Nggak perlu ya. Iya, gemes. Gemes kiri atau kanannya, kiri dibuang, kanan disimpan ya. Iya, dipegang aja tangannya berlipat ya, supaya tidak melakukan kecurangan terjadi. Iya. Ambil lagi kiri kanan. Iya,
Waktunya berapa detik lagi? Masih panjang? 32 detik lagi, 31 detik lagi. Waduh, masih lama waktunya 31 detik. Iya. Masih lama 31 detik. Saya tak jalan-jalan ke sini ya sambil ngeliat-ngeliat seru-seruannya ini. Iya, Ibu Xiao-Xiang. Oh, udah selesai. Stop ya, tangan ke atas semuanya. Iya. Mari kita hitung ya. Kelompok 1 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, ada 13 kotak pink di regu 1. Ibu luar biasa tadi sampai berdoa gini ya Bu ya. Iya. Coba kita lihat ada berapa ya Bu ya. 1, ini terhitung 1 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, oke 17. Rupa-rupanya luar biasa tadi ya. Saya hitung deh ya, 2, 4, 6, 8, 9, ya ada 159. Luar biasa Ibu, saya melihat usahanya Ibu luar biasa ya. Ibu Lili mengarahkan dengan sabar ya. 1, 2, 3, 4, 5, ada 10 ya. Oh 10, 11, luar biasa nyangkut dan tidak ada ya. Kosong saudara, bukan sulap, bukan sihir ya. Kosong ya. Dan pemenangnya adalah siapa Bu Esther? Saya kaget loh, syok saya. Ya, siapa dari pemenang 1 dan 2? Pemenangnya adalah grup 2. Grup 1 yang sana. Ini grup 2 ya, menang ya. Oke. Grup 3 dan 4, grup 4 yang menang. 11 ya. Yeay. Ya. Dan hadiahnya akan diberikan oleh Ibu Eli Hunara, Ibu Liana, Ibu Syucu, Ibu Eli Lianto, dan Ibu Elisa. Silakan untuk datang ke atas panggung memberikan hadiah. Seneng ya main-main 90 detik, 1 menit 30 detik, dan bisa dapat hadiah. Ayo maju ke depan sini yuk. Yore, saya senang sekali. Silakan maju. Iya, ayo Ibu. Wah, kesang seru-seruan tadi ini ya. Ibu Susi, Ibu Eli silakan. Mau diberi hadiah loh nih. Ayo, mau diberi hadiah. Ya. Diberi hadiah 1 rumah di Bukit Palma. Silakan diberikan. Iya. Enak ini. Nah ini bisa warnanya juga ya ini ya. 5 gram antam ya di sini, 1 kilogram emas ya. Diberikan oleh Shan Tunai ya. Di baris saja ya, sesuai ya. Yang nomor 2 sini ya. Ya. 2. Yang juara 1 sini, juara satunya. Juara 1 di sini sayang. Juara 2-nya iya, juara 2. Iya Ibu sini. Iya, geser Ibu. Sini. Juara 2. Iya, sini. Yang grup 4. Iya, dia paling banyak 11 soalnya. Udah ya, benar ya? Oke, sip. Oke ya, tengah ya. Adik geser ke sana, center. Waduh, ini loh luar biasa nih. Rasanya nanti Bu Eli dapat hadiah ya. Selain membantu menggeserkan juga menang. Sebelah ke kiri, iya, ke kiri. Ya, geser kiri. Iya, geser kiri. Iya. Oke, silakan diberikan. Saya takut mundur jatuh nanti ya. Silakan, yang diberikan adalah Ibu Liana memberikan juara 1-nya. Juara 1 yaitu Ibu salah. Juara 1 dulu. Ya, betul. Juara 2-nya ya, foto bersama dulu Ibu Liana, ya, jangan kemana-mana dulu, ya, di sini, fotonya, iya, geser sini Ibu Liana, foto dulu, iya, ya, foto bersama dulu, saya tak mundur, ya. Yang kedua adalah diberikan kepada Ibu Lili Angdi, ya, Ibu Lili Angdi dan tim, wah, timnya banyak ini dan tim kayak 100 gitu ya, iya, foto bersama dulu Ibu Syucu di sini, iya. Dan ketiga adalah grupnya, saya kok lupa ya, Ibu Xiao-Xiang ya.
Xiao Xiang, ya Ibu Xiao Xiang ya, benar ya namanya nggak salah spell, silakan Ibu. Saya takut kalau salah menyebutkan, jadi benar ya, aduh senangnya bahagia. Foto dulu bersama, yes. Yang Santi, yang terakhir mana ini? Kok enggak ada yang ngasih hadiah nih? Oh ada langsung ya itu, aduh luar biasa. Ibu Elisa silakan memberikan kepada yang berwajib. Iya, aduh bagiannya foto dulu. Iya keren ya, ya. Nanti bisa dibelanjakan ya emas-emasnya ini ya di toko emas terdekat. Ya silakan diangkat semuanya emas-emasnya ini ya. Mepet dulu Bu di sini Bu. Ya Ibu geser ya. Udah ya, udah fotonya udah keren, udah cantik, nggak usah pakai senyum ya, pakai masker. Oke terima kasih, silakan. Iya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menggembirakan ya tadi ya. Memeriahkan. Oke, kita sekali lagi bertepuk tangan buat teman-teman kita yang tadi semangat sekali ya dari depan menyumbang sesuatu gitu ya. Oke, yuk tiba saatnya kita akan menggunakan waktu ini, kita mau berdoa buat bangsa dan negara kita. Kita mau bersyukur untuk semua yang telah kita nikmati. Amin. Mari kita saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita persiapkan hati kita berikan yang terbaik, kita mau doakan bangsa kita. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu Tuhan. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Mari angkat tanganmu, ucapkan berkat buat bangsa kita. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Shine di tempat ini Tuhan. Tuhan, Engkau mengajar kami berdoa ya Tuhan. Kami angkat, kami arahkan saat ini pandangan kami kepadamu ya Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kemerdekaan Indonesia Tuhan 77 tahun. Anugerah-Mu yang besar atas bangsa kami. Terima kasih untuk negeri kami yang indah. Negeri kami
sejarah bangsa Indonesia. Kami membawa pemimpin-pemimpin kami di Indonesia ini Tuhan. Mulai dari presiden Tuhan, para menteri, mereka yang duduk di pemerintahan pusat dan daerah-daerah. Saat ini kami berdoa Tuhan, Engkau Tuhan mencurahkan hikmat bagi mereka Tuhan. Dalam memimpin bangsa kami, setiap kebijakan-kebijakan yang mereka ambil Tuhan, untuk membangun bangsa kami menjadi bangsa yang maju, menjadi bangsa yang luar biasa Tuhan. Indonesia Tuhan akan lunas hutang-hutangnya. Kami percaya Tuhan, Engkau akan bangkitkan negara kami ini Tuhan, menjadi negara yang luar biasa di mata dunia. Oh Tuhan, bangsa Indonesia yang dulu terpuruk Tuhan, tetapi saat ini bangkit Tuhan, karena pekerjaan Allah yang dahsyat bagi bangsa kami. Kami akan melihat Tuhan, kami akan melihat kemajuan yang luar biasa Tuhan, di sektor pertanian Tuhan, di bidang ekonomi Tuhan. Kami akan melihat Tuhan, pemerataan pembangunan bagi bangsa kami Tuhan. Shikarabaya Rama, saat ini kami terus berdoa ya Tuhan Yesus. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang membangkitkan negeri kami, generasi muda. Engkau akan dipakai Tuhan, generasi muda Indonesia akan luar biasa. Mereka akan membuat terobosan-terobosan, restorasi terjadi bagi bangsa kami Tuhan. Shikarababa, restorasi bagi negeri tercinta kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan melihat kegerakan-kegerakan baru yang luar biasa. Indonesia, Engkau ada di hati Tuhan. Indonesia, Tuhan akan melawat Engkau dengan luar biasa. Indonesia maju, Indonesia luar biasa. Kami percaya Tuhan, kami percaya Kau membawa Indonesia menjadi terkenal di mata dunia. Generasi muda dipakai dengan luar biasa dan dahsyat. Kami akan saksikan, kami akan melihat Indonesia sanggup, Indonesia bangkit, Indonesia percaya akan memberikan Tuhan kedamaian bagi bangsa kami. Mari saat ini kita perangi, kita patahkan setiap roh radikalisme, terorisme. Saat ini kami bersepakat Tuhan, kami patahkan dalam nama Yesus segala pekerjaan-pekerjaan iblis, pekerjaan jahat yang mau merusak bangsa kami. Kami patahkan dalam nama Yesus Tuhan. Segala roh radikalisme, terorisme kami patahkan dalam nama Yesus. Oh, kami percaya kebangkitan bagi Indonesia segera terjadi. Kami percaya gereja-gereja Tuhan diberkati, pencurahan kuasa Tuhan yang lebih lagi. Terima kasih Tuhan untuk Indonesia, Indonesia yang makmur Tuhan, Indonesia yang jaya. Kami bersyukur Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bagi bangsa ini, amin. Berdiri dan membawa doa kami kepada yang percaya sesuatu yang besar. Bersama-sama kita katakan. Negeri
bersyukur ya Tuhan atas kehadiran-Mu Tuhan dalam pertemuan kami siang hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Tuhan ajar kami dan berikan kami kekuatan sebagai wanita-wanita-Mu Tuhan, untuk kami bisa melakukan semua firman yang telah kami dengarkan ya Bapa. Ajar kami ya Bapa untuk selalu melekat sepenuhnya di dalam-Mu ya Bapa, menjalin hubungan yang erat dengan Engkau ya Bapa, menyerahkan kehidupan kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Ajar kami Tuhan untuk kami selalu hidup tak akan takut akan Tuhan ya Bapa, sehingga hikmat itu Tuhan itu selalu menyertai kami. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami pergumulkan, hikmat itu selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk siang hari ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Ani yang telah menyampaikan firman-Mu yang luar biasa ini ya Bapa. Tuhan Kau pakai Ibu Ani lebih lagi ya Bapa. Urapan-Mu Kau berikan semakin hari semakin lebih pakai hidupnya Tuhan untuk mengubahkan para wanita-wanita Allah ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kalau kami sebentar lagi akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing ya Bapa. Tuhan biarlah penyertaan itu ada Tuhan. Biarlah Tuhan di saat kami kembali pada rutinitas sehari-hari kami Tuhan, kekuatan Allah itu ada. Hikmat itu selalu menyertai ya Bapa. Pimpinan itu selalu ada atas kami semuanya. Terima kasih. Biarlah berkat dari Allah Bapa yang begitu mengasihi kami itu turun limpah atas setiap kami yang hadir ya Bapa. Penyertaan Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, kasih setia Allah, kemurahan itu selalu limpah ada dalam kehidupan kami. Dan damai sejahtera serta sukacita dan pimpinan Allah Roh Kudus itu selalu menyertai kami masing-masing. Biarlah doa berkat ini dimeteraikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Amin. Amin.